Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari level 4 jadi level 3. Pemerintah terus melakukan penyesuaian secara bertahap atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat. Presiden Joko Widodo menurunkan status PPKM level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali ke level 3. Penurunan level disebabkan karena berkurangnya jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 hingga 78%. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2020. Beberapa penyesuaian penerapan PPKM level 3 antara lain tempat ibadah maksimal 25% kapasitas atau 30 orang. Restoran boleh makan di tempat maksimal 25% kapasitas, 2 orang per meja, buka hingga pukul 8 malam. Pusat perbelanjaan atau mal buka hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, maksimal 50% kapasitas, penerapan protokol kesehatan diperketat. Industri orientasi ekspor bisa beroperasi hingga 100%. Pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3, diantaranya wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi pasar tradisional di masa PPKM level 3? Kita akan pantau bersama dengan rekan Yasmin Atania yang sudah berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Selamat siang Yasmin, sudah adakah perubahan atau mulai ramai nih Pasar Palmerah semenjak PPKM diturunkan jadi level 3? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, di mana untuk situasinya saat ini terpantau sepi. Berbeda jika dibandingkan dengan tadi pagi yang mana banyak warga yang datang untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Memang setelah pemerintah menginformasikan adanya perpanjangan PPKM hingga tanggal 30 Agustus 2021 mendatang, ada juga perbaikan di beberapa wilayah. Ini menunjukkan hasil yang baik sehingga adanya penurunan level dari level 4 menjadi level 3 di beberapa wilayah yang ada di Jawa dan juga Bali, seperti di DKI Jakarta ini salah satunya. Maka ada juga sejumlah pelonggaran aturan yang dilakukan, salah satunya di sektor perdagangan, seperti di pasar tradisional ini mulai beroperasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat setiap harinya, dan juga kapasitas maksimal 50%. Dan tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang pedagang yang mengaku sejak berubahnya dari PPKM dari level 4 ke level 3 memang terjadi sedikit kenaikan omset begitu dari dagangannya, dikarenakan banyaknya rumah makan yang sudah kembali beroperasi sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Dan untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, saya akan bertanya kepada salah satu pedagang di Pasar Palmerah ini. Langsung saja kita tanya, halo Ibu, dengan Ibu siapa Bu dan menjual apa Bu sih? Ibu Tina, jual beras. Ibu Tina, kalau boleh tahu di masa PPKM level 3 ini ada kenaikan omset nggak sih Bu? Ada sih, tapi nggak banyak itu. Belum balik semula dari yang kemarin-kemarin. Kira-kira berapa persen Bu jika diangkakan Bu? Ya paling udah antara 10% ya. Memang kalau saat level 4 kemarin Bu seperti apa Bu untuk penjualan Bu? Sepi ya, soalnya kan restoran, rumah makan belum pada buka gitu. Nah sekarang sih udah sebagian sih udah buka gitu. Jadi berpengaruh terhadap omset ya Bu ya? Pasti. Ibu, harapan Ibu nih sebagai penjual Bu di pasar tradisional ke depannya seperti apa sih Bu? Ya aku keinginan penjual ya istilahnya biar restoran, rumah makan boleh pada buka gitu kan. Jadi kita kan orang kalau rumah makan atau restoran
kantin-kantin kan belanjanya tiap hari. Kalau ibu rumah tangga kan paling sebulan sekali. Tuh. Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya selalu ya, Bu. Ya, Wilson dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah seorang pedagang di Pasar Palmerah ini, dan beliau memang tadi mengatakan bahwa terjadi kenaikan omset sedikit sekitar 10% setelah PPKM ini dirubah dari level 4 ke level 3. Dan para pedagang yang lain pun tadi saat saya wawancara mengharapkan level 3 ini. Wilson. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita juga akan memantau pemirsa di Surabaya, Jawa Timur, seperti apa dampak dari aturan pelonggaran PPKM kepada rumah makan. Sudah ada rekan kami, Oki Arisandi, di sana. Selamat siang, Oki. Apakah semenjak PPKM dilonggarkan, pengunjung yang datang ke rumah makan ini semakin banyak, Oki? Halo, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Betul sekali, menyusul diturunkannya level PPKM untuk wilayah Surabaya Raya, terutama di kota Surabaya. Tadi kami sempat berkeliling sebelumnya, sebelum berhenti di sini, melihat seperti apa suasana tempat-tempat makan atau rumah makan di sekitar kota Surabaya. Apakah sudah mulai ada pengunjung yang makan di tempat atau tidak? Dan memang hasilnya, sebagian besar rumah makan masih terlihat sepi, belum banyak pengunjung yang menikmati santapannya di tempat. Namun di tempat saya melaporkan saat ini, di Sate Klopo Ondomohen, Surabaya, yang juga menjadi salah satu kuliner khas kota Surabaya, terlihat sudah ada sejumlah pengunjung yang menikmati santap siang mereka di tempat. Namun memang di masa PPKM level 3 ini, pemilik usaha Sate Ondomohen pun tetap melakukan protokol yang cukup ketat, seperti halnya sebelum para pengunjung masuk, mereka diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu, memastikan kebersihan dari setiap pengunjung. Setelah itu, dari masing-masing pegawai juga mengingatkan bahwa selesai mereka makan, pengunjung diminta untuk memakai masker kembali, dan juga jika sudah selesai untuk segera meninggalkan tempat. Memang tadi juga sempat kami lihat ada sejumlah pembeli, 2 orang pembeli yang bahkan untuk menghindari adanya kerumunan, mereka memilih untuk menyantap pesanannya di dalam mobil. Hal ini dilakukan juga untuk menghindari kerumunan dan menghindari adanya penularan COVID-19. Pun demikian, sampai dengan pukul hampir 12 siang ini, di jam makan siang, sejumlah pengunjung terlihat mulai berdatangan dan mulai mengisi tempat duduk yang ada di Sate Klopo Ondomohen, Surabaya untuk menikmati santap siangnya. Tapi mereka juga tadi kami pantau, setiap pengunjung juga tidak lama ada di dalam lokasi, kurang lebih sekitar 30 menit saja. Mereka setelah selesai menyantap hidangannya, mereka diminta untuk meninggalkan lokasi. Bahkan untuk para pengunjung yang ingin melakukan kegiatan seperti merokok misalnya, mereka diminta untuk melakukan aktivitas tersebut di luar area tempat makan Sate Klopo Ondomohen. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pegawai bahwasanya memang pasca diturunkannya PPKM level dari 4 menuju 3 ini, jumlah pengunjung terlihat ada peningkatan walaupun tidak seramai sebelumnya. Dan pun demikian, pesanan-pesanan online juga kembali berdatangan dari sejumlah penyedia layanan makanan online, dan hal ini dinilai terasa lebih ramai jika dibandingkan seperti pada masa PPKM sebelumnya, baik di PPKM level 4 maupun PPKM darurat. Tapi meskipun demikian, belum semua tempat makan di kota Surabaya melakukan hal yang sama seperti Sate Klopo Ondomohen, karena di jalan ini saja ada sejumlah tempat makan yang mana masih terlihat sepi dari pengunjung. Meskipun sudah diperbolehkan untuk dine-in dengan kapasitas 25% dari kapasitas normal, namun sejumlah masyarakat masih memilih untuk menikmati santap siangnya, baik itu di rumah maupun memesan secara online atau bahkan makan di dalam mobil. Wilson. Terima kasih Oki Arisandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.